hari ini anak-anak sekalian bilang alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hafal? Ayo kita tes ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, lebih semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, berarti sudah semangat kan belajar ini? Ya? Udah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa belajar bersama. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita nanti mempelajari lingkungan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita jadi memahami dan kita bisa menerapkan bagaimana sikap kita menjaga lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari menurut Al-Quran. Oke? Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu, ini ada dua gambar. Gambar yang pertama ini, kira-kira siapa yang tahu gambar apa? Gambar yang kedua, menurut Anda sekalian, siapa yang tahu apa yang menyebabkan banjir ini terjadi? Tunjuk tangannya. Oke. Penekangan lihat banjir. Oke, siapa lagi? Buang sampah sembarangan. Siapa lagi? Siapa lagi yang tahu? Nah, sama-sama kan kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu kita dihadapkan bencana alam di 3 provinsi. Provinsi mana aja? Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Beberapa bulan yang lalu ya, kira-kira di bulan 11, bulan November ya, tanggal 25, karena di tempat itu juga terdampak. Nah, tadi ada yang bilang banjir ini disebabkan oleh buang sampah sembarangan. Iya, betul. Andri, kenapa bisa banjir ini dikatakan karena buang sampah sembarangan? Karena misalnya si Wahyu membuang sampah ke paret, sedikit aja misalnya dua plastik makanan. Nah, besoknya si Fatir membuang sampah lagi ke paret atau ke sungai. Nah, selanjutnya si Jidan juga membuang. Nah, lama-kelamaan sungai itu atau parit itu akan penuh dengan sampah. Nah, setelah itu datanglah hujan. Aliran sungai sudah tersumbat gara-gara sampah banyak di sungai itu kan. Nah, tiba-tiba datanglah hujan deras. Setelah datang hujan deras, air pun naik ke permukaan karena sudah tersumbat tadi, alirannya sudah tidak bagus lagi. Nah, itulah yang menyebabkan banjir ini. Kemudian ada lagi faktor utama yang paling menyebabkan banjir ini terjadi, yaitu tahu nggak? Enggak, ini Ibu. Misalnya di rumah si Adri, rumahnya itu sudah penuh dengan semen.
nggak ada lagi tanah. Ada rumah kalian kayak gitu misalnya, di samping rumahnya udah disemen, di belakang rumahnya udah disemen, halamannya juga disemen semua. Jadi ketika hujan turun tidak ada lagi penyerapan air ke dalam tanah kan. Air itu terserap ke mana? Ke tanah kan. Kalau dia semen misalnya ini, kalau datang hujan apa yang terjadi di semen ini? Jadi banjir, jadi tempat air itu nggak ada lagi, mau gimana lagi airnya gitu kan. Jadi seharusnya kalau rumah kita itu misalnya di belakang rumah aja lah, kalau depan nggak apa-apa dia di semen, tapi belakang rumah harus kita tanami, ada tanaman kita buat di situ, biar nanti ketika hujan datang ada penyerapan ke bawah, dia nggak naik ke permukaan airnya. Atau ada rumah kalian yang udah semen semua, nggak ada lagi tanaman. Karena di kampung ibu sudah banyak banget yang kayak gitu, makanya rawan banjir. Tahu pernah kalian dengar berita Jakarta itu rawan banjir? Sering banjir kan? Ketika hujan deras, hujan misalnya 2 hari hujan-hujan aja, udahlah Jakarta itu udah banjir. Kenapa? Karena rumah orang itu udah semen semua, nggak ada lagi penyerapan air itu ketika hujan datang. Makanya itulah yang menyebabkan banjir itu terjadi. Jadi ini longsor, apa yang menyebabkan longsor? Tadi siapa namanya? Naura bilang penebangan Laura bilang penebangan hutan secara liar. Itu benar nggak kira-kira? Benar. Kenapa benar? Apa alasannya? Kenapa kalau ditebang hutan datang longsor? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Apa? Ya betul. Karena sudah tidak ada lagi pohon. Akar pohon yang di hutan itu itu sangat berpengaruh ketika hujan datang. Itu sangat berpengaruh. Airnya masuk ke dalam akarnya. Itu jadi air itu bisa menyerap ke dalam tanah, menyerap ke akar-akarnya. Jadi kalau pohonnya udah kita tebang, itu pasti akan tanahnya itu akan tanahnya itu akan nggak kuat lagi deh. Jadi tiba-tiba datang hujan, ya tanahnya bergeser, jadi terjadilah longsor. Dan dari ini kejadian bencana alam yang 2 ini, itu sebenarnya perbuatan siapa? Adalah manusia. Bahkan dalam Al-Quran ini sudah disebutkan itu. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Zoharul fasadul barri wal bahri bima kasabat aydin nasi dengan tadi. Apa tadi? Surah apa yang ibu bilang tadi? Ar-Rum ayat itu ada. Ibu ulang ya. Quran surah, coba catat deh nanti di rumah kalian, bisa membukanya dan membacanya kembali, yang bisa kalian hafal dan bisa kalian amalkan nanti. Quran surah Ar-Rum ayat 41. Dengarkan yang bunyinya. Ini silakan diikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak mengikuti? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat. Aydin nasi. Artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Disebabkan karena perbuatan manusia. Nah itu, sedangkan di dalam Al-Quran aja dia udah katakan bahwa memang kerusakan itu disebabkan oleh perbuatan manusia. Inilah contohnya. Longsor terjadi karena perbuatan manusia. Banjir terjadi karena perbuatan manusia. Itulah.
Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari ini? Bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, karena kalau kita tidak menjaga, kita merusaknya kita sendiri yang rugi. Dalam Al-Quran jelas-jelas Allah katakan lagi dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang bunyinya wala tufsidu fil ardi kuat wala bukan fadil wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yang artinya ba'da islahiha. Ulangi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Oke. Yang artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Dalam Al-Quran aja sudah jelas-jelas Allah katakan jangan membuat kerusakan di bumi. Itulah makanya kita harus lingkungan ini sebagai amanah dari Allah. Tahu kalian apa itu amanah? Amanah. Kepercayaan. Allah sudah mempercayai kita. Untuk menjaga lingkungan selama kita di dunia yang sudah Allah ciptakan. Lingkungan itu tahu kalian apa arti lingkungan? Siapa yang tahu apa arti dari lingkungan? Yang kalian nggak usah takut membilangkan pendapatnya. Tahu kalian apa arti dari lingkungan itu? Nggak tahu? Enggak, lingkungan itu adalah semua makhluk hidup maupun benda mati maupun benda hidup yang ada di dunia ini. Itulah lingkungan, deh. Itulah yang harus kita jaga. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini lihat ke depan. Oke, silakan baca sama-sama. Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut. Zoharul fasadu fil barri wal bahri, telah terjadi. Dalam Al-Quran pun dia udah dijelaskan. Dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan. Nah, dari ayat ini dijelaskan bahwa barang siapa yang merusak alam itu akan dapat ganjaran atau dapat hukuman dari Allah. Sedangkan kita aja tidak melaksanakan perintah Allah, itu sudah ada hukumannya di dunia aja, udah ada itu deh. Kita aja yang nggak sadar. Inilah buktinya, ini udah contoh nyata. Dirusak alam, buang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar. Terjadilah apa ya hukuman yang Allah kasih? Banjir dan longsor. Tetapi banyak manusia itu dia tidak, sampai sekarang masih banyak yang belum sadar. Walaupun sudah dikasih hukuman, belum juga sadar dia. Sampai sekarang. Makanya kita sebagai umat muslimah harus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan.
depan ibu ada ini. Untuk kalian silakan diisi. Ini cepatnya ini. Kenapa Wahyu? Gak mau isi? Mau? Oke. Bagi ke belakang ya dek, bagi ke belakang. Silakan diisi ya. Waktunya cuma 5 menit. Siapanya yang mengerjakannya? Gak mungkin gak tahu, kalian silakan. Ya. Kalau kurang bilang ya. Bagi ke belakang. Satu-satu. Jangan ribut, Wahyu. Jangan. Kalian namanya. Udah siapa lagi yang berpendapat? Iya, langsung tulis di kertasnya jawabannya ya. Jujur. Gak usah apa, jujur. Apalah yang harus. Sebagai pelajar muslim, saya berjanji akan menjaga lingkungan dengan cara. Apalah contoh caramu yang bisa kamu perbuat nantinya. Tulis di sini. Gak usah bicara langsung. Kerjakan di sini. Tulis namanya, kelas dan tanggal. Cepat. Nah, tanggal hari ini. Oh, hari. Nama kami ini Kak. Oh, gak usah. Tanggal 6 Februari 2022. Jangan ada yang sama ya, harus dari pikiran ini. Kalian diajak untuk berpikir. Nanti nengok-nengok kawan sama jawabannya itu sama enggak sama aja cuma betul tanggal 6 Februari. Nah, nanti ibu di rumah ibu akan membaca satu-satu. Dan apa yang sudah kalian tulis di sini, kalian kerjakan ya. Jangan cuma menulis aja, jangan sekadar hanya menulis aja, tapi harus kita amalkan dan kita implementasikan atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengar? Dengar? Mungkin untuk hari ini cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Kita berjumpa di minggu depan ya. Dan ingat, Quran Surah Al-A'raf ayat 56 dan Quran Surah Ar-Rum ayat 41 itu dihafal ya atau dibaca-baca di rumah. Minggu depan ibu tanya kalian lagi. Ya? Pasti dengar? 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 Oke.